Baiklah, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran mbak-mbak dan mas-mas yang pagi-pagi ya, pagi-pagi sudah kelas jam 7, ada yang jam 5 ini malahnya. Hari ini akan kita pelajari tentang mata kuliah utilitas ya, pertemuan pertama karena pekan kemarin tanggal merah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga dimudahkan dalam menuntut ilmu. Berdoa dipersilakan. Ya, bisa dicukupkan. Kita hari ini belajar mengenai utilitas ya. Utilitas itu apa? Ada yang sudah mempelajari mungkin tentang kontrak kuliahnya. Baru saya share ya tadi malam. Kau boleh pegang saja. Baunya cetek. Ada yang bisa atau ada yang tahu gitu apa gitu yang dimaksud dengan utilitas, teman-teman? Tak bilang. Lihat perut. Ya, dari yang hadir ada 38. Ada Mbak Zalianti Putri Wahyudi ada? Ya, aku tidak akan mengambil buku milikmu. Ya, gimana? Apa Mbak kira-kira utilitas? Utilitas itu merupakan suatu materi dasar tentang daya guna atau nilai guna. Oh, ya bisa juga ya itu artinya. Tapi yang dimaksud kalau dalam teknik kimia mata kuliah utilitas itu ini ya seperti yang teman-teman lihat di share screen-nya ini. Ini akan diajar oleh saya dengan Bu Dita ya. Ini mempelajari mengenai meliputi materi dasar sistem utilitas dan utilitas industri kimia seperti steam, air umpan boiler, air proses sanitasi, serta energi dan tenaga. Jadi kalau di pabrik gitu atau di rumah ya, di rumah juga disebut utilitas juga ya, kayak air, listrik, gitu. Sambungan telepon itu namanya utilitasnya. Jadi yang bisa mendukung ya, dukung kegiatan di rumah maupun di pabrik seperti itu. Terus yang akan kita pelajari untuk di teknik kimia ini apa saja? Ya, bisa kita lihat di sini. Ada steam. Steam itu yang membentuk apa? Boiler ya namanya alatnya. Kemudian ada yang untuk, kalau steam itu kan untuk pemanasan, juga ada air yang untuk pendinginan, itu berbeda bentuknya ya.
karakteristiknya. Terus ada yang untuk sanitasi. Ada juga energi ya. Energi itu tidak hanya listrik, tapi juga yang banyak dipakai ya dalam industri kimia itu adalah panas juga. Ini gimana caranya supaya air dan energi ini bisa bekerja dengan baik dan optimum ya. Seperti itu, serta tidak menyebabkan kerusakan. Kayak gitu. Nah, ini ada handbook utamanya, tapi agak lama ya bukunya sudah. Tapi karena lengkap masih dipakai gitu. Ada juga buku yang baru untuk tambahan. Ini biasanya kita pakai Kurita ini, Kurita Handbook of Water Treatment. Terus ini ada buku baru juga ya. Buku baru ini. Sebentar ya. Ini untuk tambahan ya, untuk water treatment juga ada limbah di sini. Ini lengkap juga. Ada karakteristik air di sini, terus ada penurunannya secara matematika dan fisika ya. Lalu ada juga setiap apa namanya? Setiap unit operasi ya untuk treatment air itu ada juga di sini lengkap. Lalu ini bukunya judulnya ini tadi Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operation. Ini agak gede ya, 200 mega kalau nggak salah. Kemarin saya download itu. Gede banget filenya. Di Libgen sih saya download, mungkin nanti bisa saya share juga buku-bukunya. Ini agak baru bukunya. Bukunya ini mungkin tahun berapa ya? 2020 ya, 2020. Oke, agak update lah, biar kita agak update gitu ya. Nah, terus gimana mengenai utilitas tadi? Ya. What causes scale in pipes? Ada yang tahu? Silakan. Kalau ada yang tahu jawabannya. Mau minum ya? Iya. Monggo siapa? Ada Mbak Karisma. Baik Bu, izin menjawab. Yang menyebabkan kerak itu mungkin ini air yang terus-terusan mengalir. Jadi dia mengikis pipa gitu. Jadi akhirnya berkarat. Ya betul ya. Kerak itu skill itu kerak artinya. Jadi jangan salah paham ya. Skill itu bukan skala tapi kerak. Ada gambarnya ya di sini. Berkarat, bisa juga ada lapisan keraknya ya. Kalau
karat itu tadi karena air yang kemudian bisa mengoksidasi ya, mengoksidasi logamnya jadinya bisa berkarat. Sedangkan kalau kerak itu kayak kalau kerak itu kayak misalnya kita nggodok air ya di panci, lama-lama itu ada kayak putih-putih gitu kalau sering kita pakai ya. Untuk godok air pancinya ada lapisan. Kalau dikerok itu keras gitu ya. Yang sering godok air pakai yang sering godok air itu pasti tahu ya. Keras itu apa ya? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau buat kita ya. Tapi kalau buat pabrik seperti itu akan menyebabkan salah satunya yang paling besar itu bisa mempertebal pipa ya, sehingga energinya itu butuh lebih besar kayak gitu. Misalnya air untuk boiler ya, untuk pemanasan itu bisa memperbesar kebutuhan energi efeknya. Nah, kemudian itulah kenapa kita perlu yang namanya water treatment. Jadi itu semua terjadi karena air itu ada sesuatunya di dalamnya sehingga menyebabkan karat, kerak, dan yang lainnya gitu. Ya, ada gambarnya di sini. Yang mungkin juga mandi di sungai ya. Nah, seperti air sungai gitu kan banyak macam-macamnya ya. Dan biasanya pabrik itu memang ambilnya kalau nggak dari sungai ya air tanah. Gitu. Jadi perlu di treatment, perawatan ya, airnya dikasih perawatan biar bersih. Nah, ini minta tolong dibacakan mungkin dalam bahasa Indonesia tapi ya. Kita urut aja dari A ya. Ahmad Rizal ada, Ahmad Rizal. Halo, Mas Ahmad Rizal ada? Belum ada. Mas Ari Budiman ada? Hadir, Bu. Monggo. Air tawar alami termasuk padatan tersuspensi, mikroorganisme, terus garam. Bentar, Bu. Dissolve itu terlarut ya. Dissolve. Jadi biasanya kita pakai air tawar ya. Kalau air asin lebih berat lagi ya treatmentnya, nanti ada yang namanya desalinasi. Kalau air tawar sendiri itu sudah banyak ya, sudah banyak isinya. Ada suspended solid, padatan suspensi seperti tanah, itu ya, yang jelas kita lihat ya. Mikroorganisme, bakteri, lumut dan sebagainya. Terus ada garam dan gas terlarut yang semuanya ini bisa menyebabkan kerusakan ya pada pipa. Ini bisa dilanjutkan, Mas Ariel Senhan. Ya, Bu. Ya. Peran pengolahan air. Yang pertama itu mengurangi kinerja biaya total. Yang kedua itu meminimalkan pengaruh terhadap lingkungan. Yang ketiga
asesmen penilaian untuk keamanan kimianya. Kemudian ada kontribusi terhadap konservasi air. Kemudian kontribusi terhadap konservasi energi dan eh, realisasi pengoperasian kilang minyak dan pabrik petrokimia yang berkelanjutan dalam waktu yang lama. Ya, oke, terima kasih. Ini ya peranan water treatment ya. Jadi selain untuk membersihkan airnya, tentunya juga akan menghemat biaya ya. Karena untuk mencegah kerusakan kita ganti pipa atau menambah biaya operasional karena butuh energinya yang lebih besar gitu. Tentunya pakai water treatment ini akan lebih rendah biaya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Kemudian mengurangi pengaruh pada lingkungan. Pengaruh itu secara tidak langsung ya. Energi. Kalau kita butuh energi banyak, tentunya akan mengeluarkan emisi yang lebih banyak. Kayak gitu. Jadi lebih bagus juga ya pada lingkungan efek. Terus assessment of chemical safety itu mengetahui keamanan kimia. Jadi kalau mau water treatment itu kan harus tahu karakteristik airnya dulu ya. Jadi sebelum kita melakukan water treatment, kita pasti sudah tahu isinya air itu apa aja, apakah ada kandungan yang toksik seperti itu, kandungan yang akan menyebabkan kerak. Jadi kita analisis dulu. Kita analisis sehingga kita tahu apa yang akan dilakukan. Terus contribution to water conservation ya. Konservasi air itu maksudnya gimana? Jadi kalau kita bisa membersihkan air gitu ya. Jadi kita nggak harus nyari sumber yang benar-benar bersih gitu. Itu kan jarang sekali. Jadi kebutuhan air yang besar itu bisa dipenuhi gitu ya, dengan walaupun air itu ada tanah-tanahnya gitu. Jadi atau kandungan-kandungan lain dengan cara kita men-treatment dia. Konservasi energi yang sudah saya bilang tadi ya. Kalau pipanya tebal tentunya butuh panas yang lebih banyak untuk memanaskan air itu. Terus ini realization of long time continuous operation of petroleum refining and petrochemical plant. Ini contoh saja ya, petroleum refining and petrochemical plants ini minyak ya, dan petrokimia ini industri yang besar dan kontinu ya. Jadi sangat jarang mati ya, karena operasinya startup-nya itu butuh energi yang besar. Sehingga kalau harus continuous tentunya pipa itu harus dijaga supaya performa prosesnya tetap bagus. Sehingga nggak perlu sering-sering untuk bersih-bersih kayak gitu.
Terus nah ini jumlah air di bumi yang paling banyak itu 96% itu air laut ya. Kalau ada pabrik di pinggir pantai gitu, itu sumber airnya enak, gampang. Tapi ya harus ditreatment. Gitu. Terus gimana kalau di darat ternyata hanya ini satuannya ya 10⁵ kilometer kubik di seluruh dunia. Berarti ya kali ratusan ribu ya. Jadi sekitar 3.500.000 kilometer kubik di dunia air tanah. Air tawar ya. Air tawar itu segini. Yang paling besar itu apa? Iceberg and glacier. Gunung es. Siapa yang mau pakai gunung es ya? Nggak ada ya. Harus ngambil dulu gitu di Kutub Utara gitu kan. Nggak banget lah pokoknya. Yang bisa dipakai ya ini palingan groundwater ya, air tanah, air danau, air sungai. Ini kecil ya. Kecil sekali. Jadi memang harus dihemat gitu ya intinya. Kecuali kalau punya dana yang cukup besar untuk pabrik yang di pinggir laut gitu. Pabrik yang di pinggir laut itu ada juga ya kayak kilang minyak gitu. Pengeboran dan kilang minyak itu ada yang di pinggir laut. Karena butuh air yang banyak juga untuk refinery-nya untuk distilasi gitu ya. Karena panasnya cukup besar. Tuh. Next dulu. Nah, ini ada yang ingat diagram asta ya. Nya air. Jadi ini ada suhu, juga ada entalpi di sini. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Mbak Diana Permata. Gimana maksudnya diagram ini? Sifat air itu seperti apa? Apa yang terjadi di gambar ini? Ada Mbak Diana Permata? Ada, Bu. Ya, monggo. Ini yang dijelaskan ini yang diagramnya ini, nggih, Bu? Ya. Jadi itu kan awalnya es, kemudian suhu naik, kemudian menjadi mencair aisnya. Gitu tak, Bu? Iya, terus kenapa kok ini naik, ini kok rata gitu ya? Terus ini kok naik lagi, kok rata lagi, itu maksudnya gimana? Waktu naik itu karena suhunya naik, waktu es kemudian menjadi mencair pada entalpi 0 dan juga suhu 0 dari suhu negatif, seperti itu, Bu. Terus? Iya, terus Mbak? Kemudian air tadi terkena suhu yang tinggi, kemudian
mengalami evaporasi dengan entalpi 100 dan juga suhu 100. Kemudian pada saat bersamaan juga terjadi steam pada saat suhu naik kembali pada entalpi yang 639,6. Begitu, Bu? Oke, Mbak. Jadi ya perubahan fasa ya. Jadi perubahan fasa air itu di situ terjadi perubahan entalpi pada perubahan fasanya. Tapi suhunya nggak naik. Nah, itu berarti diperlukan adanya transfer panas ya. Transfer panas pada saat perubahan fasa itu. Dan ini harus didukung oleh karakteristik air yang baik ya. Juga yang tadi itu saya bilang supaya pipanya nggak rusak. Mungkin lebih jelasnya nanti kita diskusikan lebih lanjut. Di sini ada beberapa sifat-sifat air yang mungkin akan dipakai ya pada saat water treatment seperti specific gravity, titik cair, titik didih, tekanan uap ya, specific heat, kelarutan, viskositas, dan banyak lagi. Nah, kelarutan dari suatu bahan, suatu zat ya, itu menentukan gimana nanti kita akan mentreatment air itu. Dan juga itu menentukan karakteristik airnya ya, seperti apa. Ini gambarnya pipa heater ya, di dalam seperti tangki begitu. Ada pipa yang dialiri steam untuk memanaskan cairan di dalam tangki. Itu suhunya tinggi ya, karena dialiri steam. Kemudian gimana? Ini ada beberapa zat. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini grafik ini. Mbak Diana Vita ada? Ada, Bu. Berdasarkan grafik dari grafik 1.8 itu menjelaskan tentang kelarutan. Jadi kelarutan dalam grafik tersebut ini berbeda-beda, Bu. Ada kelarutan dari gipsum, ada anhidrous gipsum, hemihidrat gipsum, dan kalsium karbonat. Dan mungkin itu kelarutannya itu dari zat yang disebutkan tadi itu berbeda di setiap temperaturnya gitu, Bu. Jadi temperatur yang berbeda-beda untuk setiap kelarutannya. Naik apa turun apa gimana? Gimana, Bu? Kurang jelas. Kelarutannya meningkat apa menurun begitu? Naik apa turun, Mbak? Kelarutannya? Berdasarkan grafiknya itu semakin menurun, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Jadi turun ya. Beda dengan kalau kita melarutkan masak gitu ya. Melarutkan gula atau garam atau micin gitu ya. Semakin panas itu bisa kita larutkan semakin banyak. Sedangkan kalau bangsa-bangsanya kalsium gini, dia malah nggak larut ya. Semakin panas airnya itu. Makanya kemudian muncul kerak ya. Dia jadi kerak ya. Yang nggak larut itu ngumpul di dindingnya karena dindingnya itu panas jadi kerak. Karena dindingnya panas nempel jadi kerak. Nah, ini ada macam-macam. Ini salah satu yang solid ya, kalsium ini. Ada kalsium sulfat, ada kalsium karbonat yang banyak.
di air. Ada kandungan cair, juga ada kandungan gas. Seperti apa? Ini gas ya. Kalau yang cair itu tergantung zatnya. Kalau yang cair, kalau yang polar kebanyakan karena sama-sama cair akan larut. Yang nggak larut itu yang non polar kayak minyak, terus alkohol pada rantai yang tinggi itu nggak larut di air, sehingga perlu kita ketahui kelarutannya di air pada suhu yang suhunya proses itu berapa. Nah ini kalau gas gimana ini kelarutannya? Mbak Divka, Augustina, ada? Iya, Bu, ada. Ya, gimana ini kalau gas? Gimana, Mbak? Ada udara, nitrogen, oksigen ya, CO2 ini. Ya. Ya, Bu. Mungkin. Ya, bagaimana, Bu? Iya, gimana? Kelarutannya naik apa turun gitu? Oh iya, kelarutannya berdasarkan tabel itu ada yang naik, ada yang turun. Turun Bu, turun Bu. Turun ya? Turun semua Iya, ya. iya. Memang kalau gas betul karena kalau suhunya semakin tinggi dia lebih mudah lepas dari cairan ya, dari air tadi. Sedangkan kalau tekanannya yang naik, dia akan semakin larut kayak gitu. Kalau suhunya yang naik, dia akan turun kelarutannya. Kalau tekanannya yang naik, maka akan meningkat larutannya. Contoh itu seperti ini ya, seperti soda. Soda itu kalau dalam keadaan tertutup itu dia larut di dalam soda, air sodanya itu, airnya itu. Sedangkan kalau kita sudah buka, itu tekanannya turun ya, jadi tekanan atmosfer. Kalau kita biarkan lama-kelamaan, gas karbon dioksidanya itu hilang ya, hilang sodanya yang kalau misalnya kita biarkan gitu 1 jam udah nggak itu ya krenyes lagi gitu. Nah seperti itu tekanan ya, tekanannya yang berbeda. Ini beda-beda setiap gas ya kelarutannya. Gas itu kenapa harus dibuang juga? Karena akan bisa menyebabkan karat ya, terutama oksigen. Kalau karbon dioksida asam juga ya, bisa menyebabkan karat juga. Ini satuan-satuan ya yang sering kita pakai sudah sebenarnya. Berat per volume ya, W per V. Berat per berat ini W1 ini beratnya zat terlarut, W2 itu total ya. Ini volume per volume. Sudah sering pasti teman-teman. Kalau ini molar ya, molar. Kalau ini MC ini molar concentration. Ya, pelajaran kimia ya. Kalau ini normalitas juga sudah dipelajari ya pasti. Nah, ini mungkin yang khusus untuk air ya, adalah kalsium karbonat equivalent concentration. Coba bisa dibacakan, Mbak Dita Sofia. Ada?
Ada, Bu. Ya. Dibaca dari yang mana, Bu? Dari atas nggak apa-apa deh, dalam bahasa Indonesia. Iya. Konsentrasi setara karbonat zat terlarut. Si Cikal sama dengan C kali Ekal per IS, di mana Cikal merupakan kalsium karbonat ekuivalen konsentrasi zat terlarut MgCaCO3 per L. C adalah konsentrasi dari zat terlarut, dan Ekal itu gram setara dengan Hilang suaranya. Hilang. Sudah, Mbak? Kok hilang ya suaranya? Halo? Iya. Bu, anunya hilang. Oh iya, saya terlempar ya barusan. Ini sudah nampak? Iya, Bu, sudah, Bu. Dan klorida, asam klorida 35,5 mg diubah menjadi 50 mg CaCO3 dari persamaan 1,10. Oke. Ini ya, konsentrasi setara kalsium karbonat. Karena yang paling sering ya menyebabkan kerak dan banyak ditemui di air itu adalah kalsium karbonat. Jadi ini atau disebut Cikal ini ya, diukur dari konsentrasi zat terlarut dalam miligram per liter, kemudian dikalikan dengan gram ekivalen kalsium karbonat itu 50 ya. Ini dari anunya ya, dari berat molekuler dibagi gram ekivalen zat terlarut. Sehingga misalnya ada NaCl ya, sodium klorida. Sodium itu beratnya 23 dan kloridnya itu 35,5. Itu disetarakan dengan 50 mg kalsium karbonat. Gitu. Itu biasanya dipakai untuk ion exchange ya, pertukaran ion. Apa sih? Mau nambah lagi dong. Nah. Kemudian ini adalah konduktivitas. Konduktivitas ya, itu adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana air itu menghantarkan listrik. Nah, itu mencerminkan banyaknya ion-ion di dalamnya. Itu biasanya diukur ya, diukur dengan suatu alat. Setelah itu kita bisa menghitung jumlah ion di dalamnya, kayak gitu. Misalnya electrical conductivity sama dengan ini. Anion dikalikan dengan konduktivitas dari anionnya. Kation dikalikan dengan konduktivitas dari kationnya.
Oh, ini ada yang chat ya. Mohon izin untuk kamar kecil. Waalaikumsalam, silahkan. Kemudian elektrolit dilarutkan di air, itu akan meningkatkan konduktivitas elektrik ya. Jadi misalnya garam kita masukkan lebih banyak, itu akan naik ya konduktivitasnya. Gitu. Sehingga kalau konduktivitasnya lebih besar dalam suatu air, maka itu berarti ionnya lebih banyak ya. Senyawa ion di dalamnya itu lebih banyak. Apakah garam, apakah bisa asam? Asam jarang ya kalau dalam air. Garam itu juga bisa menyebabkan karat, reaksi. Nah, ini contoh ya. Contoh. Di sini ada konduktivitas elektrik dari sodium klorida, 100 mg per liter. Nah. Jumlah ion dikalikan dengan apa namanya? Konduktivitas ditambah ini ya. Ini jumlah ionnya gimana? Kita ngitungnya tadi 100 kali 23. 23 ini sodium ya, dibagi sodium klorida. Dikalikan dengan itunya ya, berarti dikalikan dengan itunya. Terus dikali dengan jumlah ion dibagi dengan berat molekulnya. Sehingga jadi seperti ini hasilnya. Kemudian setelah tahu konduktivitasnya, ada yang namanya TDS. TDS ini tinggal dikalikan saja dari konduktivitas tadi dikali 0,7 sampai 0,75. Ya kalau mau jaga-jaga pakai 0,75 gitu ya. Nih, hubungan antara konsentrasi elektrolit dan electrical conductivity tergantung pada jenis elektrolitnya. Tadi ya karena ada faktor jumlah ionnya itu ya. Ini kalian jangan bingung ya sama apa ini, sama perhitungan ini. Intinya itu kalau pokoknya 1 mol gitu ya. 1 mol itu berapa? Kok 1 mol? Dalam larutan itu pokoknya dijadikan mol dulu, kemudian dikalikan dengan jumlah ion dalam tiap senyawanya, gitu ya, gampangannya ya. Kalau dulu pas SMA mungkin kayak gitu. Cara menghitung jumlah ion, gitu. Jumlah ion dalam suatu larutan, gitu. Nah, kemudian kalau TDS ini ini ya, variasi tergantung jenis elektrolit. Sehingga untuk konsentrasi zat terlarut yang kita nggak tahu itu apa, sulit menghitungnya ya. Sulit menghitung konduktivitasnya. Tetapi untuk konsentrasi terlarut pada air tawar seperti sungai, bisa digunakan persamaan ini. Nah, karena zat terlarutnya itu biasanya nggak terlalu banyak macam-macam ya. Ini untuk natural fresh water. Gitu, seperti air sungai, air
air tanah, air danau gitu ya. Kalau air laut tentunya berbeda. Nah, ini pH ya, pH sama ya seperti pas SMA dulu. Mungkin pas kimia dasar juga ya dapat ya. Dapat sehingga jumlah ion H+ ya, ion asam itu. Waalaikumsalam. Ion asamnya itu bisa dihitung dengan min log H+. Ya, pH sama dengan min log H+ ya. Jadi nanti bisa diwalik aja persamaannya. Nah, ini degree of dissociation. Gimana kemudian zat-zat ya yang tidak terdisosiasi sempurna itu derajat disosiasinya itu berapa. Ini penting juga untuk menentukan water treatment ya nanti. Yang kita treatment tuh ya yang terdisosiasi saja. Gitu. Nggak perlu semuanya. Nah ini ya. Ada derajat disosiasi dari berbagai asam dan beberapa basa. Kalau yang kuat 0,9 ya, sekitar 0,9, ada yang 0,8. Kalau yang lemah segini cuma 0,0. Nah, kemudian ini ada contohnya reaksi oksidasi dan reduksi. Sini ya. Ada dengan oksigen, reaksi dengan oksigen ya, ada kehilangan hidrogen. Ini ya besi, kemudian besi kehilangan elektron juga bisa dibilang oksidasi. Juga meningkatnya bilangan oksidasi seperti Fe2+ jadi Fe3+. Kalau reduksi kehilangan oksigen atau mendapat hidrogen, mendapat elektron atau ya sebaliknya pokoknya. Menurunnya bilangan oksidasi. Nah, ini bisa terjadi ya, semuanya ini bisa aja terjadi di dalam proses kimia. Enggak hanya air, mungkin kalau ada proses-proses yang melibatkan hidrogen ya, bisa terjadi juga. Kemudian ini adalah ionisasi logam. Ini ada deret ya, deret logam. Kemudian ini semakin ke sini semakin cepat teroksidasi, semakin ke sini semakin mudah bereaksi, dan kemudian kalau dengan asam itu juga yang ini, yang paling besok sampai apa? Yang semakin ke kiri itu semakin bereaksi dengan asam, walaupun bukan yang kuat ya. Oke, tulisannya. Kemudian ini toksisitas atau tingkat keracunan ya, bahayanya untuk makhluk hidup. Nah, ini ada macam-macam juga. Ada toksisitas akut, iritasi, nanti ya untuk sanitasi. Kemudian ini tugas ya, tugas untuk presentasi. Ini dari babnya Kurita handbook ya. Bisa ditambahkan juga dari handbook yang tadi saya tunjukkan tuh atau handbook yang lain. Bisa dicari. Ini ada 10 grup. Nanti akan ada studi kasus ya setelah tiap bab gitu. Jadi
Kalau ini sampai boiler, setelah 3 grup, ada case study. Kemudian setelah cooling water nanti akan ada case study. Jadi satu grup, satu pertemuan ya. Gitu. Satu grup, satu pertemuan. Silahkan teman-teman, siapa ya yang jadi koordinator ya untuk membagi grupnya? Izin jawab Bu, saya. Mas Noval Wisdan Pratama? Iya Bu. Ya, terima kasih. Ini, oh ya, selain presentasi juga membuat kayak buku gitu mungkin ya, kayak teksnya gitu. Teksnya dan presentasinya gitu. Teksnya kemudian dipresentasikan. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin dari saya ada pertanyaan. Permisi Bu, mau tanya. Ya, Ini nanti kita full presentasi atau ada penjelasan dari materi dari ibunya juga? Mbak presentasi, tapi mungkin saya sambil bantu jelaskan gitu. Kalau misalnya Mbak presentasi terus ada yang nggak paham gitu, nggak apa-apa sambil presentasi tanya ke saya gitu, nggak apa-apa Mbak. Gitu. Jadi mungkin langsung ya, langsung presentasi dari teman-teman materinya itu, tapi kita sambil sharing bareng gitu loh. Ya. Yang teks itu tadi maksudnya gimana Bu? Saya kurang paham. Nah, jadi kan teman-teman juga baca dari buku nih bagian-bagiannya ya 2.1 misalnya sampai 2.3. Jadi itu kan ada judul-judul babnya ya. Misalnya internal boiler water treatment. Ya dibikin kayak bab di bukunya aja nggak apa-apa. Diterjemahkan gitu bukunya. Terus kalau yang dipresentasikan mungkin ya nggak harus semua yang dibikin teks gitu. Ya Bu, berarti ini ya Bu, izin mengkonfirmasi, berarti PPT untuk presentasinya, terus sama teks itu yang dari buku itu ya Bu? Ya, nanti dikumpulkan juga sebagai tugasnya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga. Jadi pekan depan grup 1 ya mulai ya. Kalau teksnya misal kurang ya waktunya 1 pekan, bisa mungkin 2 pekan lagi lah saya kasih waktu untuk teksnya ya. Pokoknya presentasi dulu aja nggak apa-apa untuk grup 1. Untuk semuanya mungkin biar nggak ditunda-tunda ya, biar nggak ditunda-tunda. Jadi saya kasih waktu 2 pekan ya untuk bikin teksnya. Nanti saya buatkan assignment di MMP. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya Bu, izin bertanya. Kan tadi ibunya bilang mau ngasih link Libgen-nya buku itu di mana ya Bu? Di MMP aja ya mungkin. Tapi gede banget ini buku yang baru ini. Linknya aja Bu, mungkin bisa. Oh iya, Biar kita yang download sendiri. Boleh, boleh. Oh iya, sama mungkin setiap grup ya cari jurnal mengenai materi yang akan dipresentasikan. Jadi supaya kita tahu ya perkembangan penelitian mengenai water treatment ini. Soalnya jarang ya
saat ini saya tahunya itu jarang penelitian tentang water treatment itu. Jadi mungkin supaya lebih update kita didiskusikan sedikit saja, nggak usah dibahas terlalu banyak. Setelah membahas materi itu mungkin 1 atau 2 slide, gitu. 1 sampai 3 slide lah, nggak apa-apa, mengenai penelitiannya. Ya. Jadi ini dibagi 10 kelompok, 4-4 ya, berarti cukuplah insya Allah. Oke, kira-kira. Boleh kalau misalnya mau nampilkan video-video gitu ya, supaya ada animasinya atau gambar-gambarnya gitu, nggak apa-apa. Gitu. Sudah? Cukup? Kalau sudah, kalau boleh dibuatkan grup ya, grup WA. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Saya cukupkan hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga lancar tugasnya. Sampai jumpa pekan depan. Grup 1, presentasi. Kita tutup dengan doa ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Saya sambil duduk tidur.